Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita masuk pada IHMPA kita pagi ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semangat terus ya. Hitung-hitung udah hampir 5 bulan kita ibadah online, tapi kita tetap harus semangat terus. Dan juga Enci pada hari ini sangat senang karena kita kedatangan 6 teman baru yang bergabung pada kelas AT. Enci ingin mengucapkan selamat datang kepada 6 orang adik-adik kita, yaitu adik Ditra, Delbert, Kevin, Judika, Otnil, dan yang terakhir adalah Faith. Selamat datang, selamat bergabung. Saat ini adik-adik sudah menjadi kelas AT dan juga nanti apabila kita punya kesempatan, semoga nanti bisa lebih dekat lagi sama kakak-kakaknya yang sudah ada di kelas AT terlebih dahulu, yaitu Darlin, Ilea, Kaira, Abel, Ella, Meta, Hans, IJ, Cindy, Jessica, Stefanus, Samantha, Casey, Nadine, dan Gibson. Semoga kita semua suatu saat bisa bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dan kembali melakukan ibadah secara fisik di gedung gereja. Nah, adik-adik, kita akan masuk. Apakah adik-adik sudah siap? Kita harus mempersiapkan, jangan lupa ya, Alkitabnya, hidung cerianya, dan tentunya apabila adik-adik juga bisa punya kertas dan bolpen di hadapan adik-adik. Nah, kita akan masuk dalam lagu Memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Enci Cindy.
Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan syukur yang telah Engkau berikan kepada kami. Pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan, semoga dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhirnya, dan semoga apa yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami jalankan dengan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kembali kepada Ci Cindy yang akan memimpin Mazmur. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita akan baca Mazmur secara berbalasan, Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16. Kita baca bergantian ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Dengan bibirku, aku menceritakan atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Adik-adik boleh duduk. Kita siapkan diri kita. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua di sini, sehingga kami dapat konsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua di sini Tuhan. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama yang terdapat dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengarkan tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan aku mengatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada
pemerintah-pemerintah, dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat di Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Hari ini kita akan berbicara mengenai Rasul Paulus, ya. Hari ini kita diajak untuk belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Adik-adik ya. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus menulis kitab Efesus, ia sedang di penjara atau ditahan oleh Kaisar Nero. Nah, adik-adik, ia seorang rasul, ya, ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, berita tentang karya keselamatan Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus karya keselamatan diberikan kepada yang mau percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ya. Nah, Rasul Paulus hendak membagikan kepada jemaat di Efesus tentang kasih karunia Allah. Tetap setia untuk selalu menyatakan kebaikannya kepada semua orang. Ya. Kasih karunia Allah tetap setia untuk selalu menyatakan kebaikannya kepada semua orang. Rasul Paulus juga mau mengatakan secara tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Artinya, adik-adik harus mau berteman dengan siapapun. Tidak boleh pilih-pilih teman. Baik yang orang kaya, baik yang orang susah, baik yang dari orang-orang yang kulitnya hitam, baik kepada orang-orang yang kulitnya putih, baik kepada orang-orang yang rambutnya keriting, ya, banyak adik-adik hal, ya. Jadi kita harus mau berteman dengan siapapun juga, atau juga bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang, ya. Kita harus juga melakukan kebaikan kepada semua orang. Tidak boleh pilih-pilih teman, tadi aku sudah bilang. Tidak boleh sombong, adik-adik. Tidak boleh sombong. Bahkan mau melakukan kebaikan kepada siapapun, ya. Kita harus melakukan kebaikan kepada siapapun. Baik kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada enci dan engku, ya. Semua, ya. Kan tadi Tuhan bilang disatukan dalam kasih Kristus, ya, kita disatukan. Semua sama dalam Tuhan, tidak ada perbedaan. Itulah sebabnya Paulus memberitakan firman Tuhan kepada di jemaat di Efesus, ya, untuk semua orang. Oleh sebab itu, kita ambil
baiknya dalam cerita ini, ya. Untuk itu adik-adik, aku tegaskan sekali lagi, dikatakan oleh Paulus, kasih karunia Allah tetap setia untuk selalu menyatakan kebaikannya kepada semua orang. Demikianlah ceritaku pada minggu pagi ini. Tapi sebelumnya adik-adik, ada hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 9 ayat 2, ya. Mazmur 9 ayat 2. Yang ya kita baca ya adik-adik ya. Ya, kita baca Mazmur 9 ayat 2 untuk ayat hafalannya. Yang berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan. Adik-adik hafal. Kalau adik hafal, boleh adik-adik bisa kirim ke grup anak tangguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita sambut dari Kidung Ceria nomor 159, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memansurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, untuk aktivitasnya ialah adik-adik dapat membuat liputan video atau clipping atas kegiatan yang berkaitan dengan kebaikan Allah menurut adik-adik yang disesuaikan dengan talenta yang dimiliki oleh adik-adik. Misalnya, contoh menolong satu sama lain atau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Adik-adik dapat mengerjakan dan adik-adik dapat menyerahkannya ke grup WhatsApp anak tangguh. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah Engkau mendengarkan pujian dan syukur kami kepadamu. Rahmat-Mu selalu baru, teriring dengan pergantian hari. Kasih sayang-Mu sungguh kami rasakan sehingga mendatangkan sukacita dan kegembiraan dalam hati kami. Semoga sepanjang hari ini kami dapat memuliakan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur atas keberhasilan anak-anak layan kami. Mereka naik kelas. Kami mohon Tuhan Yesus tetap memberkati dan menjaga mereka. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun mereka agar mereka tetap rajin belajar, berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan mengucap syukur.
Kami berdoa juga untuk para orang tua dan para pendidik agar mereka diberi kesehatan, murah rezeki, dan dijauhi, dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami juga berdoa untuk para pelayan, pendeta, dan semua yang melayani di gereja kami. Berikanlah kepada mereka hati yang bijaksana untuk melayani kami demi kemuliaan nama-Mu. Untuk semua orang yang sakit dan dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan iman mereka dan kasihanilah mereka, berilah mereka kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, berkatilah mereka agar mereka diberi hati yang bijaksana untuk menjalankan tugas mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami dan sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh keyakinan bahwa Engkau mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat adik-adik berikan dengan memasukkan ke dalam amplop dan memberikan kepada Enci dan Engku ketika bertemu. Adik-adik juga dapat memberikan persembahan syukur
dengan mentransfer melalui rekening GPIB Nazaret. Adik-adik, untuk lagu persembahan syukur, kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 256 ayat 1 dan 4. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait 4. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik sekalian, marilah kita berdiri untuk berdoa, menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan. Kiranya persembahan syukur ini dapat kami gunakan untuk kemajuan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini, sehingga nama Tuhan dapat lebih dimuliakan dimanapun dan kapanpun. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, ucapan selamat datang kepada adik-adik yang baru saja beralih dari kelas AK ke kelas AT. Kiranya di kelas AT adik-adik semakin giat belajar ya. Warta PA yang kedua, ucapan selamat ulang tahun diberikan kepada adik-adik sekalian yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan ya. Kemudian adik-adik, Warta PA yang terakhir, jangan lupa adik-adik untuk mengikuti IHMPA berikutnya minggu depan melalui YouTube ya. Ada di YouTube PA Nazaret. Demikian Warta PA. Sampai jumpa. Adik-adik, kita akan menyudahi ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai sejahtera, memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita akan menyudahi dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 206, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih
kita akan berdoa penutup. Kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari Minggu kita sudah selesai dan kita berjumpa lagi di minggu depan bersama Anji dan Ko. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.